Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salma Matahari dan 114.20077 dari 25. Di sini saya akan mencoba untuk melakukan registrasi, digitasi, contouring, tabling, simologi, dan labeling menggunakan aplikasi QGIS yang merupakan judul dari acara ke-7 Praktikum Sistem Informasi Lingkungan. Nah, untuk langkah yang pertama yaitu kita buka dulu untuk aplikasi QGIS-nya. Kemudian langkah yang pertama kita pilih untuk new project, klik kiri pada new project. Jika sudah maka akan seperti ini. Kemudian kita pilih plugin, terus manage. Nah, pada menu install ini kita pilih untuk menu-menu atau toolbar yang akan kita gunakan, disetting saja. Jika sudah, kemudian di close. Kemudian kita pilih raster, kemudian georeference, kemudian open raster. Kemudian kita buka peta yang kita gunakan untuk acara 1. Jika sudah kita pilih untuk koordinat yang akan kita gunakan. Kemarin yang kita gunakan adalah 49S. Sudah dipilih saja, kemudian pilih OK. Nah, jika sudah, kemudian kita akan melakukan registrasi pada peta. Caranya sama seperti pada acara sebelumnya, yaitu kita menggunakan perpotongan dari titik koordinat yang ada pada peta. Di sini kita menggunakan untuk potongan yang ada di kanan atas ini, kita klik aja. Kemudian di sini kita masukkan untuk nilai X dan Y-nya. Sudah dimasukkan, kemudian klik OK. Kemudian kita lakukan registrasi juga pada koordinat yang lain. Di sini saya menggunakan untuk pertemuan titik koordinat yang bagian bawah, di kiri bawah. Caranya sama, klik kiri, kemudian masukkan nilai X dan Y-nya. Sudah, kemudian klik OK. Kemudian kita ke transformation setting, pilih, kemudian untuk targetnya kita ubah menjadi yang 49S sama seperti sebelumnya. Ini ke linear. Kemudian yang ini kita checklist aja. Outputnya kita ubah untuk ke acara 7. Kemudian save. Ya, OK. Jika sudah, kemudian kita pilih Start Georeference. Ini. Nah, jika sudah, kemudian di close aja, kemudian save. Nah, maka untuk proses registrasi sudah selesai, kemudian kita pilih menu layer, kemudian create layer, kemudian new save file layer. Kemudian di sini kita kasih nama. Kemudian untuk geometric type-nya kita pilih untuk polygon. Kemudian ini kita sesuaikan koordinatnya. Ini kita ubah menjadi keterangan. Kemudian ini add to get list. Sudah. Kemudian OK. Nah, kemudian jika sudah, kita pilih itu ke editing. Kemudian pilih add polygon. Nah, di sini kita akan menjitasi untuk wilayah yang sama, 3 wilayah yang sama seperti pada cara sebelumnya. Jadi nanti kita buat batas adminnya pada wilayah Merangan, Guntur, dan Karangawan. Jika sudah, maka hasilnya akan seperti ini. Kemudian kedua kali pada batas admin, kemudian pilih simple fill, kemudian fill color-nya kita nolkan, kemudian pilih OK, kemudian ini kita tebalkan, dan apply, dan OK. Jika sudah, maka hasilnya akan seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita ke tool editing lagi. Editing lagi, kemudian pilih edit, kemudian kita ke speed feature. Nah, kemudian di sini kita bagi untuk batas adminnya ke 3 wilayah, yaitu ketiga wilayah yang ada di peta yang sudah kita pilih. Sudah, maka hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita save untuk layar. Jika sudah, kemudian langkah selanjutnya kita pilih kembali untuk layer, kemudian create layer, kemudian save file layer. Di sini kita isikan untuk
jalan. Kemudian untuk geometry type-nya kita ubah ke line. Koordinatnya sama seperti koordinat sebelumnya. Di sini kita ubah ke keterangan. Kemudian add to backlist. Jika sudah, kemudian pilih OK. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita kategori editing lagi. Kemudian add line. Nah, di sini kita disipasi untuk jalan yang ada pada peta di 3 wilayah yang sudah kita pilih. Kemudian kita pilih layer lagi dan kita buat untuk digitasi sungai. Pilih layer, new shape file layer. Sini kita tulis sungai, kemudian geometry type-nya ke line, kemudian ini kita isikan keterangan, terus add to backlist, kemudian OK. Sesudah pilih video editing lagi, kemudian add line. Di sini kita pilih untuk sungai yang berada di 3 wilayah tersebut. Jika sudah, kemudian kita melakukan langkah yang sama. Ini kita save dulu. Kemudian kita kembali pilih layer, kemudian pilih new shape file layer kembali. Di sini kita isikan titik. Kemudian untuk geometry type kita pilih point. Kemudian untuk name-nya kita ubah ke keterangan. Kemudian add to backlist. Kemudian OK. Kemudian kita pilih ke editing lagi. Kemudian add point. Di sini kita letakkan titik pada 3 wilayah yang sudah kita pilih. Jika sudah, kemudian kita save lagi. Nah, jika sudah, kemudian kita beri warna dan keterangan pada jalan. Jadi kita klik 2 kali pada jalan. Nah, di sini kita pilih untuk simbologi. Kemudian ini kita pilih kategoris. Di sini kita ubah dulu ke keterangan, kolomnya kita ubah keterangan, kemudian classify. Kemudian kita pilih untuk warnanya, karena ini jalan, jadi warnanya merah. Dan OK, untuk ukurannya, jalan arteri. Sudah, kemudian pilih OK, kemudian lakukan hal yang sama pada jalan lokal, simple line, kemudian pilih warnanya, OK, kita gedein, OK, terus untuk jalan setapak sama simple line, untuk warnanya juga merah, kemudian untuk ukurannya disesuaikan saja, kemudian untuk bagian stroke style-nya kita ubah ke just line, kemudian OK. Jika sudah, maka akan seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita labeling pada jalan. Kita klik kanan kembali 2 kali pada jalan, kemudian kita pilih labels. Di sini no labels kita ubah menjadi single labels. Kemudian label ID-nya kita ubah menjadi keterangan. Kemudian untuk kita pilih teks, fontnya kita ubah ke fungsi Roman. Kemudian di buffer, kita cek pada draw text buffer. Kemudian placement, sini kita ubah ke curve. Jika sudah, kemudian pilih apply. Jika sudah, kemudian OK. Kemudian kita melakukan langkah yang sama pakai sungai. Klik 2 kali pada sungai, kemudian pilih simbologi, simple line, kemudian color-nya kita ubah menjadi warna biru. Warna biru. Oke, di sini ketebalannya sesuaikan aja. Oke. Ya sudah, maka akan seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya yaitu sama, kita labeling. Klik 2 kali pada sungai, kemudian pilih label, no labels-nya kita ubah menjadi single label. Kemudian ini kita ubah menjadi keterangan, ini kita ubah menjadi
teksnya kita ubah menjadi Times New Roman. Kemudian buffer kita cek pada draw text buffer. Kemudian pada placement kita pilih curve. Kemudian apply. Kita klik 2 kali pada titik. Kita lakukan labeling pada poin titik, pada poin. Kemudian kita pilih simbologi, pilih marker. Kemudian langkah selanjutnya ini kita yang tadi untuk masukin simbol RBI-nya kita pilih style manager, kemudian pilih import or export, kita pilih import item. Di sini filenya kita pilih untuk simbol RBI. Jika sudah, maka simbolnya akan seperti ini. Kemudian select all, kemudian import. Jika sudah, kemudian kita close saja. Nah, kemudian di sini kita masukkan untuk poinnya, kita masukkan untuk simbol RBI. Kemudian ini kita ubah ke kategoris, kemudian kolomnya kita ubah keterangan, pilih classify, kemudian ini kita sesuaikan sama RBI. Untuk kantor kecamatan berarti colornya di marker, kemudian kita pilih untuk kantor kecamatan. Oke, kemudian rumah sakit, sesuaikan juga. Jika sudah, kemudian kita apply. Kemudian kita ke labels. Tapi single labels, ini kita ubah ke keterangan, teksnya kita ubah ke Times New Roman. Buffernya dicek yang drop text buffer, placementnya biarin aja, kemudian apply dan oke. Kita pilih layer, kemudian add layer, kemudian add vector layer. Di sini di vector dataset kita masukkan untuk kontur yang kita gunakan pada acara 2. Dan langkah selanjutnya itu kita akan membuat klip, pilih processing, kemudian toolbox. Nah, kemudian kita pilih vector overlay, kemudian kita pilih klip. Di sini untuk input layernya kita masukkan untuk kontur acara 2-nya. Kemudian overlay layernya kita masukkan batas admin, kemudian klipnya kita save to file, kita masukkan ke acara 7. Di sini kasih nama aja. Save. Kemudian jika sudah run. Jika sudah, kemudian kita klik kanan pada klip. Kemudian kita pilih untuk open attribute tables-nya. Nah, di sini kita akan tambahkan untuk kolom IK, jadi kita pilih new field. Kemudian ini kita beri nama IK. Oke, jika sudah maka akan seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita select feature. Nah, di sini kita masukkan rumus, kita pilih field and values, kita masukkan elevasi. Kemudian kita ke operator, kita pilih persen, kemudian kita masukkan IK yang kita gunakan pada kontur dikali 4. Di sini IK yang saya gunakan itu 5, berarti dikali 4, 20. Kemudian select feature dan close. Jika sudah, maka akan seperti ini. Kemudian ini kita ubah ke IK dan kita tuliskan 0, kemudian update selected. Jika sudah, kemudian kita pilih ke invert selection. Kemudian ini kita ubah ke -1. Akan seperti ini. Jika sudah, kemudian kita pilih di select all. Nah,
Kemudian kita close aja. Kemudian kita klik 2 kali pada clip. Kemudian kita pilih label. Pada no label ini kita ubah ke rule based labeling. Kemudian kita pilih tanda plus ini. Nah, kemudian jika sudah keluar edit row, ini kita masukkan IK. Kemudian pada tanda 3 kembali tadi, kita pilih field and values lagi, kemudian kita masukkan IK, kemudian kita masukkan sama dengan, kemudian pilih, pilih yang min 1, jika sudah, kemudian OK, kemudian label width ini, kita pilih elevation, pada teks kita ubah ke Times New Roman, jika sudah, kemudian pada buffer, kita cek pada draw text buffer, kemudian placement kita pilih curve, sudah, kemudian OK, sudah apply, dan OK. Maka akan muncul seperti ini. Kemudian, langkah selanjutnya yaitu kita simbologi. Kita melakukan simboling pada klipnya, kita pilih simbologi. Kemudian ini kita ubah kategoris. Ini kita ubah ke IK, kemudian classify. Di sini untuk min satunya, untuk min 1 kita buat lebih tebal daripada 0. Ini pilih simple line, kemudian pilih untuk warna kontur. Oke, kemudian di sini lakukan hal yang sama pada kontur yang 0. Oke, apply. Oke, selesai untuk memasukkan nilai konturnya. Untuk kontur yang kita masukkan tadi di unchecklist aja, dan map yang awal tadi juga di unchecklist. Maka hasilnya akan seperti ini. Jika sudah, kemudian kita save project. Kita pilih project, kemudian kita save as. Kita masukkan di file yang akan kita gunakan. Sudah, maka untuk proses registrasi, digitasi, contouring, tabling, simbologi, dan labeling menggunakan Vuex sudah selesai. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.